Bismillah. Sekarang pembahasan al-ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat. Disebutkan bahwa hadza babun syarifun yuntafa'u bihi intifa'an 'azimun. Ini adalah pintu yang mulia yang bisa setiap orang mendapatkan manfaatnya. Fi fahmi al-fadhil Qur'ani wa dilalatihi, yaitu mengetahui batasan lafaz-lafaz Al-Quran dan tujuannya. Wa ma'rifat hududi ma anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengetahui batasan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu huwal ilmun nafi', karena inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap wahyu tersebut. Wa qad dzamma Allah taala fi kitabihi man laisa lahu ilmun bi hududi ma anzalallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah taala telah mencelah di dalam kitabnya orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang batasan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui itu adalah orang yang paling keras kekufurannya dan kemunafikannya. Wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallah, dan lebih pantas mereka tidak mengetahui batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha hakim. Ini celaan terhadap orang yang tidak mengetahui batasan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna adamal ilmi bidzalika mustalzimun mafsadataini 'azimatain. Karena tidak mengetahui batasan wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam itu akan memunculkan dua mafsadat atau dua kerusakan. Ada ahaduhuma, yang pertama, an yadkhula fi musammal lafzi ma laysa minhu, akan mencampur adukan makna suatu lafaz dengan yang lainnya yang sebenarnya tidak termasuk dalam lafaz tersebut. Fayuhkamu lahu bi hukmil muradi minal lafz fayusawwi baina ma farraqallahu bainahuma, sehingga dengan adanya pencampur adukan ini maka hukum yang dimaksudkan dari lafaz tersebut disamakan dengan apa yang Allah bedakan. Wathanya, dan yang kedua, an yakhruja min musammahu ba'du afradihi dakhila tahtahu, akan ada keluar dari kelompok penamaan tersebut sejumlah hal yang seharusnya masuk dalam kategori itu. Fa yaslibu anhu hukmuhu, sehingga hukumnya pun ditiadakan. Fayafriqu ma baina ma jama'allahu bainahuma, sehingga dengan sikap ini seseorang bisa membedakan apa yang Allah gabungkan. Wadzakiyul fatin yatafattanu li afradi hadhil qaidah wa amsalha. Orang yang mahir dan cerdas itu dia mampu berpikir untuk membedakan berdasarkan kaidah ini dan semisalnya. Fayara anna katsiran minal ikhtilafi au aktsarihi innama yansha'u min hadzal mawdi', sehingga dia leluasa mengetahui bahwa kebanyakan perbedaan-perbedaan itu umumnya muncul dari titik ini. Wa tafsilu hadza la yafi bihi kitabun dhakhmun, untuk memperinci permasalahan ini tidak cukup hanya satu buku besar. Wa min hadzal lafaz, dan contoh dari lafaz ini al-khamr. Al-khamr itu adalah ismun syamilun likulli muskirin, adalah nama yang mencakup segala jenis yang dikonsumsi dan bisa memabukkan.
Fala yajuzu ikhraju ba'dil musakkirati minhu, tidak boleh mengeluarkan penamaan khamar itu dari sebagian hal-hal yang memabukkan. Wa yunfa anha hukmu, sehingga hukumnya pun ditiadakan. Jadi semua minuman yang bisa memabukkan dan menghilangkan akal seseorang itu harus dinamakan khamar. Apakah itu nama bir, apakah itu nama cap tikus, apakah itu nama ini atau itu, semua yang minuman yang memabukkan harus disebut dengan minuman khamar. Dan hukumnya adalah hukum haram. Jangan dikeluarkan bahwa ini bukan khamar namanya, tapi namanya seumpama bir atau selain bir, atau bir tanpa alkohol. Selama dia memabukkan maka itu adalah khamar, yang hukumnya adalah hukum haram. Wa kadzalika lafzul maisir, begitupun lafaz maisir atau perjudian. Wa ikhraju ba'di anwa'il qimar minhu, dan sikap mengeluarkan sebagian jenis pertandingan dari nama maisir. Tidak boleh, selama itu ada jenis judiannya maka tetap harus bernama perjudian atau maisir. Tidak boleh dikeluarkan dari kelompok perjudian lalu ditiadakan hukumnya atau dibolehkan. Wa kadzalika lafdzun nikah wa idkhalu ma laysa binikahin fi musammahu. Begitupun yang disebut dengan kata-kata nikah atau kawin, lalu ada yang memasukkan sebagian akad dengan menamakan akad nikah. Tidak boleh. Batasan nikah dalam syariat harus dengan batas syariat juga. Adapun nikah dengan sesama jenis, laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu bukan nikah namanya, itu adalah kejahatan. Tidak boleh disebut dengan nikah. Lafaz nikah tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang seperti itu. Yang ada nikah dalam syariat Islam itu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Adapun sesama jenis itu bukan nikah namanya, kejahatan. Wa kadzalika lafdzur riba, begitupun lafaz riba. Semua wa ikhraju ba'di anwa'ihi minhu wa idkhalu ma laysa biriban fihi. Ada sebagian muamalat yang sebenarnya riba tapi dikeluarkan. Ada juga sebagian yang bukan riba tapi dianggap riba. Ini semua kesalahan di dalam memakai lafaz batasan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian.